Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3299, 3300, 3331. Melihat ramuan gelap itu, semua orang menunjukkan ekspresi jijik. Setelah meminum ramuan ini, kalian tidak perlu mengkhawatirkan kabut beracun ini lagi, Dev berkata kepada semua orang. Tapi tidak ada yang maju. Lagi pula, ramuan itu tampak gelap dan berbau busuk. Bagaimana bisa dimakan? Saat tidak ada yang maju, apoteker Chen adalah orang pertama yang bergegas maju, lalu mengambil pil dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Kali ini, semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang akan dilakukan apoteker Chen. Ini benar-benar obat mujarab, benar-benar obat mujarab. Saat dia mengatakan itu, apoteker Chen berlutut dan membungkuk kepada Dev. Saya bodoh dan tidak mengakui kekuatan dari Tuan Apoteker. Saya mohon kepada Tuan Apoteker untuk memaafkan saya. Sikap apoteker Chen langsung membuat orang-orang yang tercengang semakin terkejut. Tabib Chen, ada apa denganmu? Chai Hongwei bertanya pada apoteker Chen dengan bingung. Berhenti memanggilku apoteker. Aku malu dengan nama apoteker. Hanya orang di depanku yang bisa disebut apoteker, atau bahkan ahli pengobatan. Ramuan ini kelihatannya gelap dan berbau, tapi ini adalah obat ajaib yang dapat melakukan detoksifikasi. Ada juga kuali untuk memurnikan obat. Ini adalah kuali Senong kuno, kuali obat tertinggi. Apoteker Chen berkata dengan penuh semangat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Yaoshi, semua orang melihat ke arah Dev dan mata mereka berubah. Pada saat ini, Tuan Miao berhenti membunyikan bel dan berkata dengan keringat di kepalanya, semuanya, tolong segera minum ramuan itu. Apoteker Chen benar, adik laki-laki ini memang bisa disebut ahli pengobatan. Sebenarnya, aku terluka saat bertarung dengan iblis, dan ada energi jahat di tubuhku. Jika adik kecil ini tidak membantuku menyedot energi jahat saat aku di pesawat, aku mungkin akan sudah sejak lama pergi menemui Raja Neraka. Tuan Miao mendesak semua orang untuk segera meminum obat mujarab. Dia tidak bisa lagi membunyikan bel. Dia khawatir semua orang akan diserang oleh kabut beracun lagi dan kehilangan akal sehatnya. Kakek, kamu, wajah Miao sangat terkejut. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan Dev itu benar. Begitu Tuan Miao mengatakannya, semua orang yakin dan mulai mengeluarkan pil dari kuali Senong dan langsung menelannya. Bahkan Jiyun dan Helena masing-masing memakannya. Dev tidak mengambilnya, kabut beracun ini saja tidak bisa meracuni tubuhnya yang kebal. Tepat ketika semua orang menelan ramuan itu, Dev menemukan bahwa si Kong Zhen mengambil ramuan itu, berpura-pura membuangnya ke mulutnya, tetapi memasukkan ramuan itu ke dalam sakunya. Dev sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa si Kong Zhen tidak meminum obat mujarab tersebut. Bukankah dia takut dengan kabut beracun itu? Meski bingung, Dev tidak bertanya lebih lanjut, meminum obat mujarab atau tidak adalah kebebasan seseorang, dan Dev tidak akan memaksanya. Setelah semua orang meminum ramuan itu, mereka tidak lagi terpengaruh oleh kabut beracun, dan pikiran mereka tidak linglung. Oke, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Meski kita tidak akan terpengaruh oleh kabut beracun, monster yang muncul di sini juga akan menjadi gila. Kata Chai Hongwei, semua orang mengangguk, lalu mengikuti Chai Hongwei, berencana meninggalkan tempat ini. Tapi saat Chai Hongwei mengambil beberapa langkah ke depan, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan kemudian aura yang bergejolak keluar. Di malam yang gelap, sosok perak muncul, menuju Chai Hongwei seperti kilat. Chai Hongwei terkejut dan secara naluriah mundur. Sosok itu melompat ke udara, lalu menatap tajam ke arah Chai Hongwei. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa sosok tadi ternyata adalah monster harimau. Mata monster harimau iblis itu dipenuhi dengan darah merah, yang jelas dipengaruhi oleh kabut beracun. Ini adalah harimau merah perak, semuanya harap berhati-hati. Melihat harimau iblis ini, Chai Hongwei terkejut dan diingatkan dengan keras. Terlihat harimau merah perak itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan matanya seperti lonceng. Semua orang terlihat sangat kecil di depan harimau merah perak ini. Sial, kenapa kita bertemu dengan harimau merah perak ini? Makhluk seperti ini sangat sulit dihadapi, tapi biasanya harimau merah perak ini tidak pernah menyerang manusia. Tidakkah kamu melihat harimau merah perak itu terpengaruh, matanya merah, dan dia linglung? Apa yang bisa kita lakukan? Jika hanya satu harimau merah perak kita masih bisa mengatasinya, jika ada kelompok yang datang, itu akan merepotkan. Semua orang sangat gugup saat melihat harimau merah perak. Menghadapi Chai Hongwei dan kelompok kultivatornya, harimau merah perak tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, lalu dia meraung dan mencakar leher Chai Hongwei dengan cakarnya yang tajam. Perubahan terjadi di depan Chai Hongwei, dan aura di tubuhnya meledak seketika, lalu membentuk perisai di sekelilingnya. Brak, harimau merah perak meraih perisai itu dengan satu cakarnya.
Perisai yang tampak kokoh itu langsung hancur di bawah cakarnya, dan dada Chai Hongwei juga tergores dengan bekas luka yang dalam. Chai Hongwei langsung terlempar dan terjatuh di depan semua orang. Ayah, setelah melihat ini, Chai Qianan bergegas maju dan membantu Chai Hongwei berdiri. Melihat betapa kuatnya harimau merah perak itu, semua orang menghirup udara dingin. Harus diketahui bahwa Chai Hongwei telah mampu melakukan perjalanan antara wilayah tengah dan wilayah selatan selama bertahun-tahun, dan dia terbukti memiliki kemampuan yang nyata, tapi sekarang dia dirobohkan oleh harimau merah perak dengan satu cakar. Ini Raja Harimau, semuanya harap berhati-hati. Meskipun Chai Hongwei terluka, dia tetap mengingatkan dengan keras. Mari kita bekerja sama untuk membunuh harimau merah perak ini dengan cepat, jika tidak, ia akan memanggil temannya dan kita akan mendapat masalah. Tuan Miao juga terlihat sangat serius saat ini. Dia baru saja menghabiskan seluruh energi spiritualnya untuk membunyikan bel guna melindungi semua orang dari kabut beracun, dan dia belum pulih sepenuhnya. Setelah mendengar sapaan Tuan Miao, semua orang memamerkan senjata mereka. Saat melihat ini, harimau merah keperakan mengaum, diikuti dengan semburan auman dari sekeliling. Saat kehampaan di sekitarnya bergetar, harimau merah keperakan mulai bermunculan satu demi satu. Total ada lusinan harimau merah keperakan, semuanya bermata merah, dan rambut perak di tubuh mereka menonjol di malam yang gelap. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Raja Harimau sulit dihadapi, jika begitu banyak harimau merah perak datang sekaligus, mereka pasti akan mati. Saat melihat ini, wajah Chai Hongwei langsung memucat, matanya penuh keputusasaan, dan dia berkata, sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir, sepertinya kita semua akan mati. Tetapi pada saat ini, beberapa orang di tim yang semula bersatu mulai mundur. Tuan Miao juga membaca pikiran semua orang, saat ini, cara terbaik adalah melarikan diri. Setiap orang yang dapat melarikan diri, seharusnya dia segera melarikan diri. Jika mereka semua tetap tinggal, tidak ada yang akan selamat. Semuanya, saat ini, kita hanya bisa berharap untuk diri kita sendiri. Jika ada yang ingin melarikan diri, cepat lari. Aku akan tinggal dan menunda waktu untuk kalian. Setelah Tuan Miao selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, adik, kamu juga boleh melarikan diri, tapi saya harap kamu bisa melarikan diri dengan cucuku. Tuan Miao ingin Dev melarikan diri bersama Miao Miao, sementara dia tetap tinggal untuk menghadapi harimau merah perak ini. Kakek, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu. Miao Miao menggelengkan kepalanya, kemana dia akan pergi? Tuan Miao, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu yang besar. Aku harus pergi. Pada saat ini, si Kong Zhen melompat keluar. Setelah berterima kasih kepada Tuan Miao, dia segera berlari ke arah Chai Qianan dan berkata, Qianan, cepat bawa Paman Chai bersamamu. Ayo cepat lari. Jika kita terlambat, kita semua akan terbunuh dan dimakan oleh harimau merah perak ini. Chai Qianan memandang Chai Hongwei dengan bingung. Saat ini, Chai Hongwei terluka. Dia melirik ke arah semua orang dan hanya bisa menghela nafas dan berkata, semuanya, aku, Chai, minta maaf pada kalian. Tolong kalian lari untuk hidup kalian. Setelah mengatakan itu, Chai Hongwei didukung oleh Chai Qianan dan si Kong Zhen dan kabur lebih dulu. Melihat Chai Hongwei melarikan diri, semua orang juga berbalik dan lari. Tuan Miao, aku akan tinggal di sini untuk menahan harimau merah perak itu dan memberi waktu bagi yang lain untuk lari, sebaiknya kamu juga segera lari. Dev berkata pada Tuan Miao. Tuan Miao memandang Dev, dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan dimakan oleh harimau merah perak dalam satu gigitan. Jangan tinggal dan mati sia-sia. Jangan khawatir, Tuan Miao. Karena saya berani tinggal, pasti ada jalan. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan nafas naga keluar dari tubuhnya, lalu meledak di udara. Nafas naga ini langsung membentuk penghalang, menghalangi harimau merah perak. Merasakan nafas naga, bahkan harimau merah perak, yang sudah kehilangan akal sehatnya, sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua memandang Dev dengan tidak percaya. Adik, auramu sangat istimewa, mampu menakuti harimau merah perak yang linglung. Tuan Miao berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tuan Miao, ini hanya tipuan kecil. Aku menambahkan bau ketakutan monster ke dalam aura ini, jadi aku bisa menakuti harimau merah perak ini. Tapi kita tidak akan bisa bertahan lama. Sebaiknya kamu segera kabur dan keluar dari kabut beracun ini. Dev berkata pada Tuan Miao. Melihat ini, Tuan Miao mengangguk, lalu berkata, semuanya, ayo pergi dulu dan tinggalkan kabut beracun ini. Dengan Tuan Miao yang memimpin, yang lain mengikuti Tuan Miao dan melarikan diri demi nyawa mereka. Kalian berdua harus mengikuti, dan aku akan menyusulmu nanti. Dev meminta Ji Yun dan Helena melarikan diri bersama Tuan Miao dan yang lainnya. Ji Yun dan Helena ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Dev seperti itu, mereka hanya bisa menganggukkan kepala dan mengikuti Tuan Miao dan yang lainnya. Saat ini, Dev ditinggalkan sendirian menghadapi puluhan harimau merah perak. Alasan mengapa Dev meminta orang lain untuk melarikan diri adalah karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan semua orang. Dev sengaja mengubah nafas naga tadi, agar dia tidak dikenali.
Namun, naga adalah penguasa semua binatang. Bahkan jika harimau merah perak itu diracuni dan kehilangan akal sehatnya, para harimau itu masih bisa merasakan tekanan nafas naga, jadi mereka mundur. Ada alasan lain, yaitu Dev merasa ada yang tidak beres dengan kabut beracun tersebut. Kabut beracun ini tidak terbentuk secara alami, melainkan dimurnikan oleh seseorang. Dan kabut beracun tiba-tiba muncul di sini, seseorang seharusnya melakukannya dengan sengaja, tetapi Dev tidak tahu persis siapa orang itu. Pada saat ini, nafas naga perlahan melemah, dan harimau merah perak itu mulai menyerang dengan ganas, dan penghalang yang mereka bombardir terus bergetar. Melihat penghalang itu akan segera diledakkan, Dev tidak merasa gugup sama sekali. Dev terlihat menggumamkan sesuatu di mulutnya, mantra pembersih hati terdengar merdu, lalu menembus tubuh harimau merah perak itu melalui telinganya. Dalam sekejap harimau merah perak yang awalnya beringas perlahan menjadi tenang, dan mata merah mereka mulai kehilangan warna merahnya. Dev terus melafalkan mantra pemurnian, dan akhirnya mata harimau merah keperakan itu tiba-tiba menjadi jelas. Apa yang terjadi? Raja harimau melihat sekeliling, lalu berbicara dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Harimau merah perak lainnya juga berada dalam kebingungan. Mereka tidak tahu mengapa mereka ada di sini saat ini. Anda terkena kabut beracun, yang menyebabkan Anda kehilangan kesadaran dan menyerang kelompok kami. Dev berkata perlahan, kami menyerangmu. Raja harimau itu sedikit bingung. Kami selalu tinggal jauh di pegunungan dan hutan dan tidak pernah bertarung dengan kultivator manusia. Bagaimana kami bisa menyerangmu? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu diracuni dan menjadi linglung? Hanya saja saya tidak tahu dari mana asal kabut beracun ini. Dev berkata jujur, itu pasti kesalahan orang-orang serakah itu. Sejak kedatangan mereka, kita telah memberikan banyak ruang. Aku tidak menyangka orang-orang ini menggunakan kabut beracun untuk membingungkan pikiran kita dan membiarkan kita menyerang para kultivator manusia. Raja Macan sepertinya mengingat sesuatu, jadi dia berkata dengan marah.